Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meserlia Madia Putri dengan NIM 2112111946. Saat ini saya akan menampilkan tugas Pancasila saya, yaitu Pancasila dari sudut pandang mahasiswa di masa revolusi. Yang pertama, revolusi industri. Sejarah revolusi dimulai dari 1.0, 2.0, 3.0 hingga 4.0. Fase merupakan real change dari perubahan yang ada, ditandai dengan mekanisasi produksi untuk menunjang efektivitas dan efisiensi aktivitas manusia. Dicirikan oleh fungsi massal dan standarisasi mutu, ditandai dengan penyesuaian massal dan fleksibilitas manufaktur berbasis otomatis dan robot. Istilah 4.0 berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Emmanuel Dimitrios bahwa adalah satu ciri dari era evolusi industri keempat adalah semakin banyaknya perubahan teknologi dalam kehidupan kita. Fenomena ini sekarang sudah semakin terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang jika kita berbicara konsep revolusi industri, maka konteks yang digunakan adalah konteks industri, mencakup reproduksi, bisnis, pasar, dan lainnya. Akan tetapi, dalam tulisan ini saya ingin membawa konsep revolusi industri tersebut ke dalam konteks kehidupan masyarakat, karena sebenarnya masyarakat juga merupakan elemen dari industri kehidupan. Revolusi Industri 4.0 Indonesia akan mendorong 10 prioritas nasional dalam inisiatif Making Indonesia yang bersifat lintas sektoral, yaitu yang pertama, perbaikan aliran barang dan material. Yang kedua, desain ulang zona industri. 3, mengakomodasi standar-standar berkelanjutan. 4, memberdayakan UMKM. 5, membangun infrastruktur digital nasional. 6, meningkatkan kualitas SDM. 7, menarik minat investasi asing. 8, membangun ekosistem inovasi. 9, insentif untuk investasi teknologi. 10, harmonisasi aturan kebijakan. Dengan adanya revolusi industri 4.0 sehingga tantangan ideologi Pancasila semakin kompleks dalam mengikuti perkembangan zaman, tentang tidak hanya datang dari ideologi liberalisme, komunisme, individualisme, teisme, kapitalisme dalam kehidupan sosial, narkoba, terorisme, dan korupsi, serta kebudayaan global. Tetapi tantangan ideologi Pancasila juga datang dari segi ekonomi. Sedikit kita telistik berkaitan pelanggaran terhadap sila-sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Masih adanya gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama, perusakan tempat ibadah, dan fanatisme yang sifatnya anarkis. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Masih terlihat adanya penyimpangan seperti menganggap suku lain lebih baik dari suku lainnya, perang antar suku, dan adanya gerakan organisasi separatis. Hal ini juga masih terlihat rendahnya kedewasaan demokrasi, diantaranya adalah politik primordial, seremoni politik, isu putra daerah, dan sebagainya. Masih terlihat nyata disparitas pendapatan sosial ekonomi masyarakat, bahwa masih rendahnya akses stabilitas permodalan, pengangguran, dan kemiskinan.
Pergeseran nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipandang dari perubahan sosial politik, tetapi juga pergeseran Pancasila juga bisa disebabkan oleh faktor ekonomi yang semakin maju melalui sebuah revolusi. Revolusi yang sudah berlalu seperti revolusi industri 2.0 dan 3.0 sudah dilalui oleh ideologi Pancasila. Sekarang ideologi Pancasila menghadapi tantangan baru yaitu revolusi industri 4.0. Dengan hadirnya revolusi industri 4.0 memberikan suatu tantangan baru dalam pengembangan ideologi Pancasila disebabkan Pancasila harus menjalankan fungsinya sebagai ideologi terbuka, dinamis, dan aktual. Banyak tantangan dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi. Pancasila telah membuktikan bahwa Pancasila bukan merupakan milik golongan tertentu atau representasi dari suku tertentu. Pancasila itu netral dan akan selalu hidup di segala zaman seperti yang telah dilewati di tahun-tahun sebelumnya. Mahasiswa dalam kiprahnya menjadi instrumen penting dalam mengamalkan tridharma perguruan tinggi, yaitu sebagai pendidik dan pengajar, peneliti dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa harus kembali ke jati dirinya yang mampu menjadi agen of connect, agen of analisis, dan agen of control supaya maksimal dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memerdekakan rakyat Indonesia dari segala hal dalam kehidupan. Untuk menjadi mahasiswa yang siap dan matang untuk menghadapi revolusi industri keempat ini, mahasiswa tidak boleh hanya menyerap ilmu dari dosen serta mentor di perkuliahan saja, namun mahasiswa juga perlu memiliki keterampilan lebih luar kegiatan akademik serta keterampilan berkomunikasi publik, speaking, berorganisasi, dan lainnya. Cukup sekian tugas saya. Kalau ada kata saya salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.